warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Arti kata maulid atau milad dalam bahasa Arab mempunyai arti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang terus berkembang di masyarakat Islam. Adanya peringatan Maulid Nabi ini merupakan ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi besar Muhammad SAW saat lahir ke dunia. Bagaimana wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana cara meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW? Apa urgensi penerapan dan penegakan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pembina Forum Tabayun, Kiai Abu Inas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, Mas Anggi dan teman-teman. Alhamdulillah sehat juga, Pak Kiai. Semoga pemirsa semuanya juga senantiasa Dan sehat. pemirsa setia kita juga selalu sehat selalu ya, Pak Kiai. Nah, Amin. baik Pak Ya. Kiai, terkait lagi-lagi peringatan yang setiap tahunnya kita peringati setiap 12 Rabiul Awal, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan masyarakat Indonesia juga mengenal Maulid Nabi karena dijadikan hari libur nasional setiap tahunnya, yang jatuh pada 28 September 2023. Menurut Pak Kiai, apa itu Maulid Nabi dan bagaimana wujud rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, Pak Kiai? Ya. Terima kasih Mas Anggi. Ini memang satu momentum yang cukup semarak ya di kalangan kaum muslimin. Tapi sebenarnya begini, yang pertama perlu kita kita garis bawahi, perlu kita renungkan kembali mengapa Maulid ini begitu penting ya bagi kaum muslimin. Saya mengutip penjelasan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya terkait dengan Maulid ini. Beliau menyatakan bahwasanya Maulid ini sebetulnya bukanlah hari raya. Karena memang hari rayanya umat Islam itu kan dua ya, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi beliau menegaskan walaupun Maulid ini bukan hari raya, namun sesungguhnya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih agung dibandingkan dengan dua hari raya umat Islam tersebut. Mengapa demikian? Beliau menjelaskan alasannya. Andai tidak ada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu tidak akan ada bi'tsah. Bi'tsah itu diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Itu tidak akan ada seadanya tidak ada Maulid Nabi, tidak ada kelahiran Nabi. Demikian juga tidak akan turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah terlahir. Demikian juga tidak akan ada Isra Mi'raj. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu begitu penting dalam sejarah Islam. Demikian juga tidak akan ada hijrah Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Demikian juga tidak akan ada kemenangan perang Badar yang fenomenal itu. Juga tidak akan ada Fathul Makkah atau penaklukan Makkah. Nah, sebab semua peristiwa-peristiwa yang agung itu semuanya berkaitan dengan kelahiran sosok pribadi agung yang mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Maulid itu bukan hari raya kaum muslimin, tetapi itu sangat layak untuk kita manfaatkan sebagai wahana perenungan, karena Maulid Nabi itu jauh lebih agung dibanding semua peristiwa-peristiwa bahkan dua hari raya di dalam sejarah Islam.
Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari yang kedua tadi itu, bagaimana cara kita mencintai Nabi? Bagaimana cara kita mewujudkan em, rasa cinta kita kepada Nabi? Yang pertama tentu kita bisa dengan cara memperbanyak sholawat. Ya, kita sangat paham mengenai hal ini, kaum muslimin itu amat sangat gemar sekali bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an cukup banyak, dan juga demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi. Bahkan secara fakta, yang namanya solawatan itu seolah menjadi darah dagingnya kaum muslimin. Berbagai peristiwa, berbagai event solawatan itu begitu menjamur di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Inna Allah Taala idza arada bi abdihi khairan yassara lisanahu lisolati ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya sesungguhnya Allah Taala jika kebaikan atas seorang hambanya, maka hambanya itu dimudahkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Kemudian yang kedua, selain dengan memperbanyak solawat, ya cara kita meneladani Kanjeng Nabi, yang kedua adalah dengan mencintai apa saja yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yaitu Al-Quranul Karim yang menjadi salah satu sumber daripada syariat Islam. Nah, mengapa demikian? Karena kita mengaku cinta kepada Nabi, kita mengklaim bahwa kita itu cinta kepada Nabi, maka klaim kita itu tidak cukup apabila tanpa bukti. Klaim cinta itu butuh bukti. Maka cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran itu butuh bukti. Dan buktinya tiada lain dan tiada bukan adalah dengan mengamalkan isinya Al-Quran. Nah, terkait dengan hal ini, Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, min alamati hubbillah hubbul Quran, wa min alamati hubbil Quran hubbu man unzila alaihil Quran. Yang artinya di antara tanda-tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan mencintai Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda seorang hamba mencintai Al-Quran adalah mencintai sosok yang kepadanya lah Al-Quran itu diturunkan. Maka kita dalam rangka pesan penting dalam Maulid Nabi ini adalah kita harus mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah itu dengan mencintai apa yang dibawanya, yang kepadanya lah Al-Quran ini diturunkan. Maka wujud cinta sejati kita kepada Kanjeng Nabi adalah dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Nah, itu kita terapkan dalam semua level kehidupan kita, mulai level individu, level keluarga, level masyarakat, bahkan dalam bernegara. Nah, begitu Mas, kurang lebihnya. Baik, Pak Kiai, tadi juga disebutkan bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan melaksanakannya atau meneladani beliau di seluruh aktivitas kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagaimana cara mengenang tadi Pak Kiai, mengenang kelahiran Nabi Muhammad, kemudian kita juga merealisasikan teladan beliau dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian juga cara meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW itu bagaimana caranya Pak Kiai? Nah, begini. Ya, ini luar biasa ya, dan sosok pribadi agung yang menjadi panutan seluruh umat manusia ini memang luar biasa. Nah, tapi coba
kita renungkan ada 3 kuadran ya, ada 3 kuadran atau 3 hal yang bisa kita teladani dalam dari pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuadran yang pertama itu adalah beliau sebagai sosok pribadi, ya, sebagai sosok pribadi itu kan wajib ditiru oleh setiap muslim. Nah, siapapun yang meniru beliau dalam laku pribadi, maka dia pasti akan memperoleh kemaslahatan. Tetapi kemaslahatannya itu akan terbatas untuk dirinya. Misalkan meniru pola kehidupan sehat Rasulullah, maka ya dirinya yang akan merasakan kemaslahatan kesehatan itu. Nah, ini kuadran yang pertama. Kemudian kuadran yang kedua, beliau sebagai sosok pemimpin rumah tangganya. Dalam rumah tangga beliau, dalam rumah tangga istri-istri beliau. Nah, siapa saja yang meneladani laku beliau dalam kepemimpinan rumah tangga, dia pasti akan mendapatkan kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu tidak hanya akan dirasakan oleh yang meniru tadi itu, pribadi yang meniru tadi, tapi akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya. Ini kuadran yang kedua. Nah, sebetulnya yang paling penting, ya, hal paling penting dari diri Rasulullah SAW yang wajib diteladani adalah kepemimpinan beliau sebagai penguasa atau kepala negara. Mengapa demikian? Karena siapa saja kepala negara, siapa saja pemimpin yang meniru beliau dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, maka dia akan memperoleh kemaslahatan untuk dirinya. Bahkan kemaslahatan tersebut juga akan menyebar dan dirasakan oleh seluruh elemen warga negaranya. Nah, ini baik dia muslim ataupun non-muslim, dia akan merasakan dampak kemaslahatannya ini. Nah, hal ini, ya, kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara ini sudah banyak dibahas dalam berbagai kitab sirah dan dalam kitab-kitab fikih siasah dan sebagainya. Ini sudah sudah bukan rahasia lagi. Dan ini merupakan warisan yang paling penting dari Kanjeng Nabi yang saat ini sudah selayaknya setiap pemimpin muslim itu menerapkannya, ya, menerapkannya. Di antara paradigma penting dalam kepemimpinan Kanjeng Nabi adalah beliau itu senantiasa melayani urusan rakyat. Nah, ini paradigma yang penting. Ya, beliau bersabda, Sayyidul Qaumi khodimuhum. Ya, Sayyidul Qaumi khodimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah yang melayani mereka. Jadi pemimpin itu memang melayani. Itulah paradigma Islam. Paradigma kepemimpinan Islam. Berbeda dengan paradigma kepemimpinan selain Islam. Ya, pemimpin justru minta dilayani, minta diservis dan sebagainya. Sebaliknya dalam Islam justru pemimpinlah yang harus melayani rakyatnya. Hanya saja dalam kepemimpinan Islam itu agar pelayanan terhadap rakyat itu bisa mencapai seadil-adilnya, maka hukum yang diterapkan itu harus berasal dari Zat yang Maha Adil. Nah, ini jadi bukan dibikin sendiri oleh pemimpin itu bersama rakyatnya. Sebab kalau pemimpin itu membuat hukum, maka siapapun manusia yang membuat hukum, dia pasti akan bias kepentingannya sebagai manusia. Pasti akan mengamankan posisinya dan sebagainya. Maka kepemimpinan Islam itu adalah suatu kepemimpinan yang mengupayakan kemaslahatan rakyat seadil-adilnya, dan itu hanya bisa diraih dengan memberlakukan hukum yang berasal dari Zat yang Maha Adil, yaitu syariat Islam. Syariat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kuadran yang ketiga inilah yang
kemaslahatannya paling besar. Karena begitu seorang kepala negara itu menerapkan syariat Islam yang adil, maka keadilannya akan mengimbas kepada seluruh elemen warga negara tanpa terkecuali. Ini bayangkan Mas, ini kalau pemimpin-pemimpin kita itu betul-betul meniru kepemimpinannya Kanjeng Nabi, Masya Allah, dijamin negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu Mas Anggi. Baik, Pak Kiai juga menyinggung terkait kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Apakah kepemimpinan beliau selaku kepala negara juga layak dan wajib diteladani saat ini, Pak Kiai? Jawabannya jelas sekali, Mas. Sangat-sangat layak dan sangat mendesak untuk kita teladani ya kepemimpinan beliau. Karena saat ini problematika yang muncul di tengah masyarakat saat ini, berbagai ketidakadilan, baik ketidakadilan yang terjadi, ketidakadilan itu sebetulnya kan kezaliman ya, lawan daripada kezaliman. Saat ini kezaliman itu banyak terjadi, baik itu di bidang pendidikan, baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang politik, baik itu di bidang hukum. Itu kezaliman atau ketidakadilan itu secara telanjang dapat dilihat oleh siapapun orang di negeri ini. Dan itu fenomena yang tidak hanya terjadi secara nasional di Indonesia saja, tetapi juga menimpa secara global. Bahkan eskalasi ketidakadilan kepada umat manusia itu tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja atau tidak hanya menimpa kaum muslimin saja. Orang-orang non-Islam pun juga merasakan ketidakadilan dari satu kekuatan yang ada di wilayah masing-masing itu yang saat ini betul-betul zalim, merampas hak ya dengan dalih apa namanya konstitusi, dengan dalih hukum itu digunakan untuk merampas hak orang lain dan sebagainya. Kezaliman itu begitu telanjang di depan mata kita. Maka sangat urgen bagi para pemimpin negeri ini untuk bersikap adil. Keadilan yang pertama adalah adil terhadap dirinya sebagai pemimpin itu, melepaskan semua kepentingan dirinya, semua syahwatnya untuk bertindak tidak adil itu dengan cara apa? Dengan cara mau untuk memberlakukan apa yang telah diwariskan oleh Kanjeng Nabi itu, yakni syariat Islam. Beliau menyatakan ya di dalam salah satu sabda beliau yang sangat terkenal itu, dan ini ditujukan kepada siapapun, baik dia itu individu ataupun dia adalah pemimpin keluarga, apalagi dia pemimpin masyarakat dan pemimpin negara. Beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mengikuti, menyesuaikan hawa nafsunya dengan apa yang aku bawa ini. Dan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu tiada lain dan tiada bukan adalah syariat Islam. Maka syahwat memimpin, syahwat berkuasa, atau kalau dalam bahasa pesantrennya itu disebut dengan hubbus syiadah, kecintaan akan kedudukan dan kekuasaan itu ya harus dijalankan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Itulah tiada lain dan tiada bukan adalah syariat Islam yang kafah, yang kalau diterapkan baru di sana ada keadilan. Tanpa diterapkannya syariat Islam, maka keadilan itu akan semakin menjauh dari muka bumi. Begitu, Mas. Ya, baik. Pak Kiai, juga tadi dikatakan begitu penting dan mendesaknya terkait kita meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, terutama tadi menerapkan apa yang dibawa beliau yaitu syariat Islam. Dan
Apa urgensi penerapan dan penegakan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, Pak Kiai? Ini dalam dalam ranah individu ya, dalam ranah individu dulu. Dalam ranah individu itu di antara pahala yang sangat cepat sampai itu adalah ketika individu itu mencintai Kanjeng Nabi. Karena cintanya kepada Kanjeng Nabi itu akan membawa dia untuk mencintai apa saja yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Jadi dalam ranah individu misalkan kita sedang bercermin gitu ya. Ketika kita bercermin, kita berdiri di depan cermin itu nampak wajah kita dan sebagainya, kemudian kita bersisir. Saat itu dalam hati kita kok kita teringat bahwa menurut sunnah Nabi bercermin itu sambil berdoa, Alhamdulillahi Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Maka kecintaan dia kepada Kanjeng Nabi itu membawa dia, menyebabkan dia ketika bercermin itu kemudian berdoa. Nah, ini akan um, membawa dia menghadirkan kemaslahatan baginya, mematut-matut diri, dan itu adalah bukti kecintaan dia kepada Kanjeng Nabi. Ini contoh kecil dalam ranah individu bercermin. Demikian juga dalam event-event kehidupan pribadi yang lain, mau keluar masuk kamar mandi, mau makan, mau minum, bangun tidur, mau tidur lagi, mau berangkat kerja, etika ketika bekerja dan sebagainya. Maka kehidupan dia itu dalam ranah pribadi akan senantiasa berangkat dari kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Ini ranah individu. Demikian juga dalam ranah keluarga, dalam ranah masyarakat, apalagi dalam ranah kepala negara, dalam ranah kepemimpinan. Kalau setiap pemimpin itu senantiasa meneladani apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, maka keadilan itu akan betul-betul menyebar. Sebagai contoh, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu beliau itu orang yang sangat lembut tutur katanya, tapi ternyata juga memiliki ketegasan. Jadi, ketika Musailamah Al-Kadzab tidak memalsukan sebagian firman-firman Allah, bahkan kemudian dia mentahbiskan diri Nabi baru, orang selembut Abu Bakar itu ternyata mempunyai ketegasan dan kemudian memerangi Musailamah Al-Kadzab sampai dia berhasil dibunuh. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga akidahnya umat. Nah ini, demikian juga ketegasan Khalifah Umar bin Khattab. Kita sangat mengenal apa kisah beliau yang senantiasa turba itu ya, untuk menjamin setiap warga negaranya tidak ada yang kelaparan. Setiap warga negaranya sudah terjamin kebutuhan. Tetapi contoh yang juga fenomenal tentang keadilan Khalifah Umar bin Khattab adalah ketika gubernur Mesir saat itu yaitu Amr bin As hendak menggusur rumah seorang Yahudi untuk perluasan masjid. Beliau cukup menggariskan ujung pedangnya itu di sebuah tulang. Dan itu kirimkan kembali kepada gubernur Amr bin As dan itu menyebabkan Amr bin As itu sampai gemetaran nih, seluruh tulang-tulangnya itu terasa lunglai, menjadi lunglai. Maka kemudian beliau tidak jadi menggusur rumah tanah dan rumahnya Yahudi itu tadi. Bahkan kemudian lantaran keadilan Umar bin Khattab ini kemudian kita lihat sejarah cerita kelanjutannya itu si Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Jadi keadilan seorang pemimpin yakni dengan memberlakukan syariat Islam itu yang justru akan mengangkat dan mencemerlangkan sinar Islam ini sehingga sinar Islam, kebaikan Islam itu bisa ditangkap oleh siapapun di muka bumi ini. Begitu Mas kurang lebihnya.
Baik, jazakallah Pak Kiai untuk penjelasannya terkait begitu pentingnya dan mendesaknya kita meneladani Nabi Muhammad SAW baik dalam individu maupun tadi penerapan syariat Islam untuk meneladani beliau juga di sisi bukan hanya individu tapi juga dalam menjalankan negara ini juga tadi Pak Kiai menuturkan selayaknya pemimpin itu bukan untuk dilayani tapi melayani rakyatnya. Jazakallah sekali lagi Pak Kiai untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Pak Kiai dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Ya Rabbal Alamin. Demikian juga panjenengan Mas bersama seluruh tim. Amin Pak Kiai. Baik pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share banyak-banyaknya. Semoga kita menjadikan tadi yang seperti Pak Kiai katakan benar-benar begitu mendesaknya kita untuk segera meneladani Nabi Muhammad SAW. Demikian Khilafah News yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anggi Suhana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.